Yang mengarang kitabnya namanya Syekh Muhammad Atta. Kitab Shiratal Mustaqim yang mengarang namanya Syekh Muhammad Atta. Beliau menafsirkan firman Allah yang bunyinya begini: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah, kalau sudah datang nikmat Tuhanmu kepadamu, puji Allah, wastaghfir, mohon ampun kepada Allah. Syekh Muhammad Atta menafsirkan ayat ini. Kata beliau ini, Pak, kalau umat Muhammad, hamba Allah ini, kalau kau dapat nikmat, mau nikmat yang kau dapatkan itu besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, kata Syekh Muhammad Atta, puji Allah, wastaghfir, dan jangan lupa kau mohon ampun kepada Allah. Ini akhir bulan, besok awal bulan, masuk notif gaji, umpama, alhamdulillah. Jangan nunggu potongan baru astagfirullah. Begitu masuk gaji, alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Nikmat gaji yang kau terima itu tidak membuat menjadi orang yang sombong. Nyaman ini, jelas bu. Bapak tadi sebelum kemarin makan tak? Sama lalu itu. Ibu di bawah, ibu di bawah. Nanti kira-kira kalau kita makan, habis makan itu kenyang tak? Kenyang, ibu di bawah. Yang itu tanya ini bukan yang dulu. Yang tempatnya kecil ini bukan bu? Ibu nanti kira-kira habis makan itu kenyang tak? Kenyang, habis makan. Ayo ibu. Ya. Bapak habis makan nanti kira-kira kenyang tak? Kalian ibu ibu. Jangan lupa obatnya dengan astagfirullah. Dekat dia. Supaya orang yang perlu minum tidak membuat menjadi orang yang sombong. Maka jangan heran hari ini kalau kita tengok orang yang perutnya kenyang, tapi dia sombong. Kenapa? Dia tahu memuji, tapi dia lupa mohon ampun atas nikmat yang dia nikmati. Jangan heran kalau tengok orang perut dipuji. Sudah kita bilang tadi semua yang beruji cuma apa itu jadi kita begini. Maka hari ini kita tahunya itu cuma menguji, tapi lupa mohon ampun atas kenikmatan yang kita nikmati. Jangan heran ketika nikmat itu sampai sama kita, lantas apa kita jadi sombong. Ini contoh kecil. Kalau haus kira-kira kita apa? Minum. Anggaplah ada minum, anggap bisa ada minum, bangga. Kalau saya bayar salah. Bisa. Tak ada minum ya. Nyindir Ustaz. Ada air. Ustaz Ucai. Harus kita minumkan. Harus minum itu. Kita tak ada harga kita. Hilang. Apa yang kita ucapkan di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Hilangnya harus ditenggorokanmu, hilangnya dahaga ditenggorokanmu tidak membuat menjadi orang yang sombong. Ini amalan kecil, bang, dasar, tapi fadilah luar biasa. Benar kan? Dan ini jarang diramalkan. Makanya aku sampaikan. Karena belum tahu ada kabar kemarin. Supaya dengan bulan itu nikmat yang kecil. Kita harus kita minum, harus kita hilang. Alhamdulillah sallallahu. Apalagi nikmat-nikmat yang melimpah. Ya supaya apa? Kita nggak sombong. Pada ini banyak orang yang sombong. Hari ini kan kita hidupkan karena Allah titipkan kenikmatan. Kalau Allah nggak titipkan nikmat itu sama kita, bisa nggak kita sholat hari ini? Tidak bisa. Bisa nggak saya berceramah hari ini?
Enggak. Gak bisa. Kenapa? Gak hidup aku. Maka selagi hidup, sebarkan manfaat. Manfaat itu kecil. Ingatkan aja. Ada kawan pagi datang, cuma ceklok, habis ceklok, ini ngopi. Ingatkan aja, kok gak cocok kerja kayak gitu. Ini umpama. Jangan masalahkan umpama. Karena pemain-pemain semua ini gak ada. Asal tak tahu saya nampak dari gaya itu. Apalagi model-model Nusantara ya. Pada hari ini kita berbuat baik aja. Sementara nggak usah mengingatkan aku. Ya udah, kita akui kebaikan kita nggak usah urus. Orang hidup ini kita sebagai manfaat buat kebaikan nggak cari pengakuan manusia. Betul ya? Kalau hidup ini kita cari pengakuan manusia, bang. Yang ada, yang banyak nanti orang-orang yang tukang. Gizikan dan orang yang hidup. Kalau usah kita itu biasa aja. Artinya kalau kita berbuat baik akan diakui orang. Beruntung ya. Kenapa? Berharap Allah mengakui kita. Yang kita takutkan hari ini kita berbuat baik, Allah akan mengakui itu. Betul ya? Makanya kita berbuat baik ini yaitu untuk siapa? Oh datang kemari yaitu untuk siapa? Dengan ancaman yaitu untuk apa? Kan gitu. Ya kan Bu? Iya. Iya, niatnya ngapain? Seakan-akan apa? Ibadah ini yang kita jadikan ekstrim. Kalau kita ini harus mendapatkan ujian dari Allah. Ekstrim itu tidak menentukan isi. Banyak orang hari ini ke sini sama kelakuan wanita dari ngomong. Makanya jago itu kemarin sempat panggil gara-gara potong sini kan. Hari ini kita begitu. Maka berbuat baik. Ini nikmat hidup ini tidak lain dan tidak bukan Allah memberikan kesempatan kita agar kita berbenah diri. Karena pada dasarnya kita ini adalah para pelaku-pelaku, para pendosa-pendosa yang mumpung di bulan Syawal. Kalau kita punya dosa sama Allah, kita taubat, minta ampun, kita bagi kebaikan itu, kemudian kita bagi hidup kita dengan ibadah, dengan kebaikan selesai. Tapi hari ini kalau kita punya salah sama orang, kita sama kita, ini yang bahaya. Mungkin jadi penghujung Syawal. Siapa orang yang menangis? Nanti menjelaskan pelan-pelan. 45 menit kan? 45 menit. Siapa orang yang menangis nanti? Sudah, Sa. Sampai selagi hidup ya sudah. Allah kasih nikmat hidup. Kita nggak bisa hidup tanpa Satu Muharram. Udah Syawal lah. Zulhijjah. Muharram, Zulhijjah. Kalau Siap raya haji baru. jadi kita hidup sama sekali itu tak sombong. Kenapa kita butuh orang? Hari ini kita sombong. Orang yang sombong itu sama seperti orang yang berdiri di atas bukit. Nengok orang ke bawah kecil, dia nggak sadar kalau orang yang di bawah dia kecil juga. Kita cuma Kita sombong banyak kesempatan berdaya tidak sesuai dengan kemampuan. Iya, ada banyak Ustaz. Iya. Bergaya tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Hanya untuk apa? Mendapatkan pujian dari orang. Iya. Ini tangan pada mereka yang sombong. Itu ini bergaya sesuai kemampuan. Jangan besar pasak daripada. Iya. Dengar Kalau awak suka bergaya kalau Islam, jangan awak suka tapi gaya maka kepala badan ini sudah memang. Kau sebelum itu ya saja. Ada orang mendapatkan pujian dari orang biasa. Bergaya sesuai kemampuan. Kau kan biasa dalam kemarin pakai batik, ini kau pakai kaos pakai jas, aku tak sempat ganti. Kau jangan susun sama aku. Bergaya. Jangan kita paksa-paksakan hanya untuk apa mendapatkan pujian dari orang, sedangkan kadang kita menghalalkan segala cara supaya orang itu senang sama kita. Dipaksakan dengan cara.
buanglah kemana-mana bawa handphone, juga biji handphone. Kalau mau biji kan handphone, dikeluarkan semua. Handphone cuma awalnya panjangkan. Handphone itu juga diletakkan di atas sini. Tapi ini tak harus kok. Itu tak betul Ustaz. Ada, banyak. Ada. Ada. Ya Allah. Kami juga Mau berbeda awak berlebihan berbeda tak kunci lagi hitam. Belang-belang. Maka Allah kasih nikmat hidup ini agar kita berbenah diri agar nikmat umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Allah tahu kita semua ini para berdosa. Kalau kita punya dosa sama Allah, kita istighfar, mohon ampun, menyesali perbuatan yang kita lakukan, lantas kita taubat dengan taubat dan nasuh selesai. Permasalahannya sekarang kita sama kita. Jadi gimana caranya? Tidak maaf, ini ujung sahur. Ujung sahur, berarti masih 30 hari ini dah. Ujung sawah. Mungkin besok dah habis. Habis. Terakhir dan balik. Meski wajah tak bisa bergerak, meski tangan tak bisa berjalan, meski kaki tak bisa melangkah. Oh kenapa tuh? Tidak bisa. Ujung-ujungnya hati dan hati dimanfaati sehingga Maaf lahir dan batin. Jadi supaya kita tidak sombong dengan kenikmatan yang hari ini Allah titipkan sama kita, badannya rasa syukur itu dengan istighfar. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia banyak, mau dia sedikit. Dulu apa kaki ini Ustaz? Sekarang Ustaz dipindahkan Ustaz. Alhamdulillah, astagfirullah. Itu cara Allah menolong kita. Karena di balik itu semua ada sesuatu yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Betul. Tidak usah pada sekali hati lagi, biasanya. Kan tadinya sih di dunia pekerjaan. Jangan di dunia pekerjaan, di dunia perdakwaan itu persaingan dekat. Persaingan dekat nih bos. Iya, persaingan dekat. Makanya sebagai ada waktu sebaiknya kita berjam. Kalau enggak, dan orang sudah bahaya. Karena hari ini kita bersyukur aja, perbaiki diri kita. Nanti kita mendapat nikmat besar kecil, alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa? Karena ini cara kita agar kita tidak kufur nikmat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kalau manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, maka yang dia pikirkan hanya dunia. Dia akan mau kembali kepada asalnya, yakni akhirat. Milik surah dan kita dari tanah dan kita akan kembali ke dalam tanah. Maka apa yang kita semua? Dan kedua kan? Parah, hari ini saya dipanggil Ustaz, nama sini lupa. Tapi memang lagi, apa dipanggil Ustaz lagi? Tak percaya. Enggak. Meninggal umpama, ini jangan ada yang mengambilkan ya. Ya, ini umpama misal, meninggal seorang ibu saya, umpama, atau suami saya, Yusuf Subhanallah. Enggak, kan kalau dia lupa kan mengurangi dosa kan. Meninggal seorang ibu saya, ketika masih hidup dan dipanggil Ustaz, ketika sudah wafat apa dipanggil Ustaz lagi? Kan tidak. Di jalan jenazahku orang nelfon nggak nanya lagi di mana Islam, tidak. Tapi yang ditanya sudah sampai mana jenazah. Betul ya? Sudah sampai jenazah itu, begitu sampai jenazah itu apa kata orang? Sudah dikubur. Bapak Ibu, mayit sudah sampai. Mari sama-sama mayitnya kita angkat ke tempat pembagian. Coba
dan jenazah berupa mandi. Begitu ditemukan, berdoa satu saja lain, satu mahal, satu warham. Kalau kata dulu kan? Dan apa tanya satu sama tanya itu salah. Begitu ditemukan aku, ustaz-ustaz yang lain mendoakan, ya Allah, almarhum ini orang baik. Orang mulutnya ya Allah. Kalau disebut oleh Allah, tapi dia orang baik ya Allah. Ampunkan beliau ya Allah. Coba dari jenazah berubah mayit, dari mayit berubah jenazah. Iya. 15-20 tahun saya meninggal. Orang tua kami terkenal, oh dulu pernah kita undang satu saya, tapi saya beliau sekarang sudah tidak ada. Kemana? Beliau sekarang sudah jadi mendiang. Almarhum. Coba dari jenazah pertama ustaz, dari ustaz berubah jenazah, dari jenazah berubah mayit, dari mayit berubah almarhum, dari almarhum berubah jadi mendiang. Tak ada kita yang tahu. Kita ini semua mendiang yang belum mati. Mendiang yang belum mati. Jadi mungkin setiap hari kematian tidak mengintai ini. Kematian itu seperti bayang-bayang, Pak. Kemana kita pergi dia akan selalu mengikutkan kita. Yang duduk di depan, yang duduk di belakang, itu diintai malaikat terus. Malaikat itu kan masuk dari pintu sana. Terus terang kita kan bersandar dulu lah. Maka hari ini kita jangan sombong, manfaatkan nikmat ini, karena semua kehidupan kita semua akan kembali. Lebaran kemarin kita mulia. Iya, yang lain itu nasibnya, yang bertanya kan mungkin. Jangan ada mungkin, jawab yang bertanya kan mungkin. Dengar kau. Kau bertanya enggak semuanya, enggak, kalau terus terang dari kantor sini. Kemarin Bapak ada yang mudik tak? Ada. Ada. Ibu ada yang mudik tak? Ada. Ada. Kemana mudiknya? Kemana-mana. Ke kampung. Ke kampung. Ketika mudik ada perbuatan yang kita bawa. Supaya apa? Aman kita di jalan. Di sana ada beban sampai ke kampung, ada beban mau balik kemana harus punya persiapan lagi. Jangan awak temamu. Balik kampung nekat, begitu mau balik lagi kemari temamu, gak ada modal. Temamu tak temamu. Apa tuh? Teman yang modal. Habis di jalan. Mau balik lagi kemari lagi susah kan? Mana kira-kira? Kalau begitu katanya begini. Apalagi kita memudikkan kepada Allah, kembali kepada asalnya kita. Maka ini yang perlu kita persiapkan dengan iman hidup yang Allah titipkan kepada kita. Apa itu? Amal. Cuma caranya Ustaz, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Permohonan bertaubat dan permohonan membersihkan diri di antara kita. Bertaubat selalu kembali, tabat ya tabu taubatan, artinya kembali. Maka taubat itu kembali, Pak. Kembali mana ke asal kita? Merantau silakan, tapi jangan sampai karena merantau kita lupa kembali ke mana. Banyak orang yang merantau ketika merantau dia lupa dengan kampung halaman. Ini orang mulai. Silakan kau berbuat kejahatan, tapi ingat kau harus kembali kemana? Kepada Allah. Maka tidak ada dosa. Kita bisa bicara begini karena air kita sedang ditutup Allah ini. Iya, ditutupin Allah. Bapak bisa mengumpul di sini karena air kita sedang ditutup Allah. Tak ada kita yang ada dosa. Kita semua ini para pendosa. Yang ngomong ada nggak dosa? Banyak. Nantang. Bawahnya juga diberikan. Ya, ini banyak dosanya. Bukan berarti yang ngomong ini lebih baik daripada yang benar tadi. Bisa jadi yang benar jauh lebih parah daripada yang ngomong ini. Nggak ada yang tahu. Maka kalau berbanyak bertobat, taubat itu sama macam kita main petang, main petang, punya anak kita, umpama kita punya anak. Nah, main petang begitu, ya itu.
Kau yang sembunyi, ayah yang jaga ya. Oke. Dihitung 1, 2, 3. Anak orang yang sembunyi. Selesai hitungan, ngomong ya. Udah nak, udah. Gak lagi nyari anak kita. Berarti anak kita sudah siap untuk ditanya. Kenapa? Sudah sembunyi. Sudah pagi kan. Kalau tempat tidur jumpa di dalam lemari ketemu, naik ke atas asbes dapat masuk dalam kulkas, salah masuk ke bagian freezer pula menghukum keluar dicarikan balik jumpa sembunyi di belakang rumah ketemu dimanapun anak kita sembunyi dia ketemu. Terakhir anak kita ngomong sama kita, ya dicek aja, dicek kau. Cemana ngomongnya? Bukan soal Ngeceng itu selesai gitu, permainan selesai. Kok ngeceng? Gitu, ngeceng layak selesai layak gitu. Jadi kalau permainan itu selesai, berarti kan siapa berbeda gitu kan? Yang kemana selesai jalan? Kenapa selesai? Kemana nggak selesai? Aku mana pun sembunyi. Tetap ketahuan, orang tempat tidur ketemu, dalam lemari jumpa, manjat ke dalam asbes ketemu, masuk ke dalam di mana kita sembunyi, ada selalu tahu. Kalau begitu caranya, misalnya perbaikan selesai, aku nyerah. Begitulah kita yang begitu. Sudah sejauh mana kemaksiatan kita lakukan? Sudah sejauh mana kadang-kadang kejahatan kita perbuat? Jangan kita sok main ketakutan dengan Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. Kalau Allah ngantuk, Allah tak tidur, berarti Allah bukan Tuhan. Kalau kita yang masih punya ngantuk, kita yang masih mau tidur, jangan sok merasa seperti Tuhan. Maka kita butuh Allah, dan Allah tahu apa yang kita perbuat hari ini. Dimanapun kemaksiatan itu kita sembunyikan serapi-rapi, Allah akan tetap melihat. Maka makna taubatan itu kembali kepada Allah dengan membawa kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Seakan-akan ibadah kita menyerah kepada Allah. Ya Allah, aku nyerah, aku datang kepadamu untuk membawa ini dosa-dosaku. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku kembali, ya Allah, aku kembali. Allah lebih suka orang yang nyerah daripada orang yang bandel. Menginginkan diri dosa. Dan kita tanpa perlu sadar. Itu Mbak Santi itu. Iya, baru datang. Polisi kalau urusan sama hukum lebih ringan hukumannya kalau kita menyerah. Menurut dan dari anak itu mana? Jadi kalau kita menyerah, Allah lebih membayar. Allah lebih sayang kamu. Maka sebelum kita ditamar Allah kembali kita tanamkan dalam diri kita sifat ihsan sebenarnya. Maka ihsan kata Nabi, al-ihsan an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau kau tak nampak Allah, kau yakin Allah nampak akan engkau. Kalau sudah kita yakin Allah nampak akan kita, takkan kita pernah macam-macam, takkan pernah kita aneh-aneh. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang suka membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Maka manfaatkan nikmat hidup ini, saudaraku, agar sekiranya dengan nikmat hidup itu kita semakin banyak manfaat dan tidak sombong dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dunia sementara, akhirat selamanya. Wa al-akhiratu khairun lana minal ula. Allah lebih melihat hasil kita dibandingkan dengan perbuatan kita. Kalau hari ini kita mungkin kita orang baik, belum tentu kita yang orang baik ini dimatikan Allah dalam keadaan baik. Betul ya? Dan bukan berarti kita yang masih jahat ini, yang masih berbuat maksiat ini nanti tidak dimatikan Allah dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan baik belum tentu bisa jadi nanti Allah husnul khotimah kita. Kuncinya ada sama diri kita. Kemudian ayolah perbaiki diri kita. Dan melawan dari kerjaan suami tak
yang cari nafkah. Terus kalau yang cari nafkah, aku. Terus kalau bisa setengah lagi, nggak bisa itu. Aku mau sampai bisa. Kalau kau sampai tugas itu, maka tak istri. Nggak ada cerita. Tapi kan gajinya lebih besar daripada gajinya. Tidak Allah baik Allah Taala. Mau gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih besar daripada gaji suami. Tugas di rumah tetap mampu. Dengar, tolong bilang kamu terkumpul nengok mata sendiri. Ya udah, jangan lagi timbul pertanyaan kalau Allah suruh menghargai suami apa. Suami kayak mana Usman? Terus sayang kayak mana? Anaknya dari rumah dari suami Usman. Sikapnya itu salah. Mana ada cerita dari dulu seorang istri tergantung suami. Aku tak setuju. Karena itu kejadian senjata. Betul tak? Tak betul. Tengok, dengarkan cerita dalam terangnya. Dan gitu. Tidak ada cerita bagaimana seorang istri tergantung suami. Enak kan juga. Wah, kami itu jadikan kami kita. Memang. Nah, sudah kok. Itu sampaikan aku sedih nengok kelihatannya. Usah gitu kali. Membela Itu kali. membela nih Ustaz. Tergantung suami tidak. Mana dunia sekarang tidak Firaun ini. Kenal Firaun? Tak kenal. Tak tahu. Hotel Fir'aun. Itu hotel Fir'aun, bukan Fir'aun. Firaun itu maaf. Maaf loh. Kelakuan yang kalah setan. Kau tak tahu. Setan. Lebih setan dari Firaun. Angkat jempol setan sama Firaun. Nyerah. Angkat setan di datangnya Firaun. Bir. Oh, kawannya. Bir. On. Ya. Setan lah. Setan aku, setan. Kata setan. Aku diciptakan dari api. Umurku panjang sampai kiamat. Tempatku jelas bir, neraka. Bir. Setan-setannya aku bir, kata setan. Aku Tuhan. Kau manusia bir. Tak ngaku Tuhan ya. Aku Tuhan, pakai kalian. Sampai yang kau bilang. Yang pakai yang kau bilang. Berkeliling kali. Berkeliling. Maka jempol Pak. Setan kau kan jempol sama Firaun. Hebat kau. Firaun dan kelakuannya macam hantu itu. Punya bini namanya Asia. Asia tahu? Tahu. Nama. Asia, diri juga. Nak tahu nama aja. Punya istri namanya Asia. Taat kepada Allah. Masya Allah. Taat sama Allah. Berbakti juga sama Firaun. Walaupun Firaun tidak pernah menyentuh dia. Asal nak berhubungan dengan Asia, ditukar Asia dengan jin yang menyerupai Asia. Ya Allah. Tukar sama Asia kali. Kalau memang berhubungan seorang istri tergantung kepada suamimu, Asia berarti. harusnya istri Firaun itu melakukan Itu istri Fir'aun. Fir'aun. Hotel dia sudah Fir'aun. Jangan lagi dibagi-bagikan bos. Masih kaya nih bos. Memang iya. Saya bilang dengan Ustaz, ada yang baik, ada siapa? Ada di sana. Ano, ya. Lupa. Lu ada yang salah itu kan gak orang yang taat. Apa kata Allah sama Ya, istrinya pula lagi ya. apa yang diberitakan itu kan dibuat. Apa kata? Gak baca menolak. Dan jelas tertulis 15 menit disuruh 45 menit. Itu kan baca. Belum tidak pernah membaca, tak pernah baca. Apa yang dibilang Allah itu yang dibuat sama lu. Tapi tengok, lu yang soleh punya diri macam hantu. Berarti apa? Kalau memang lu itu orang soleh, istrinya harus melakukan yang sama macam
baik buruknya seorang istri tidak tergantung kepada Suami. jelas kan? Bukan masalah teman, baru saya kira tapi kan Ustaznya salah, aku tahu imam mana yang tidak pernah salah. Gambaran dalam menjadi imam benar tidak salah? Pernah, namanya manusia pasti pernah salah, namanya imam, betul? Ya. Karena imam pertanyaan satu, kalau imam salah, kan barang salah dan tidak jadi imam, kita marah atau kita tinggal atau kita ingatkan, mana yang itu? Ingatkan. Ikut imam. Jadi kalau imam salah, jangan kau marah apalagi kau tinggal. Ingatkan. Beberapa kali diingatkan misalkan dan juga telinganya. Sudah kau kurangkan. Doakan ya Allah. Kau pasang apa? Kalau memang ini takdir yang terbaik, kalau sesuatu yang apa yang mengalami, aku terima ya Allah. Tapi kalau tidak suka kan itu taubat untuk suami itu ya Allah. Dan saya tahu bagaimana. Tapi kalau memang tidak bisa dibukakan itu taubat, itu kubur kamu. Masya Allah. Buka pintu kubur. Kubur pula. Jadi mari maafkan. Kalau kita punya salah sama Allah, kita maaf. Tapi kalau sama manusia, kuburkan salah kita dengan saling maaf. Kemarin sama suami waktu lebaran dan tidak maaf. Hah? Udah belum? Udah? Nggak, kalau dia aja Setiap hari lagi Ustaz. gimana semua dia? Setiap hari Ustaz. Setiap hari salah. Sama waktu lebaran saya tidak maaf sama Bapak. Sudah. Sudah Ustaz. Tiap hari Ustaz. Minta mentah gitu sekarang minta mentahnya. Jadi pertanyaannya kan, dari itu awal pertama sama kita maaf sampai sekarang, berapa kali itu lakukan sebenarnya? Tak terhitung Ustaz. Tak terhingga. Tak terhingga, tak terhitung. Kalau tidak ada, ya pasti ada suami, ya kan? Ini saya mau menyampaikan ini. Curhatan para bapak-bapak. Ustaz. Kenapa aku cerita? Aku kan bagian dari yang tadi juga kan. Jadi kami senang ketika lebaran kemarin itu minta maaf sama kami, tapi senang. Bahagia betul. Ras Kita tahu. ras terkuat. Ibu kalau minta maaf, Ikhlas. tolong dipisah. Kalau mau minta maaf, minta maaf. Terus Jangan di situ minta maaf. di situ minta duit. Kamu sambil nangis. Oh. Keren kan? Sumpah, tidak jelas apa yang bercakap. Betul tak? Dia tu berlangis. Betul tak? Takut di situ tidak ada korbannya. Kalau saya takut sama itu, coba ada jaga gampang. Bisa di TikTok itu kan reaksinya. Kita sedang menjalani tekanan dari berbagai pihak kan? Ya. Aku senang kami minta maaf. Tapi kalau minta maaf dulu, jangan minta maaf sambil nangis. Kenapa? Tidak jelas soal itu. Dan kami para suami tidak mau ribet. Coba ketika saya minta maaf waktu lebaran kemarin, jawaban suami saya cuma dua. Udah tahu lagi pasangan dulu. Udah tahu kita tidak tahu apa yang mereka bilang. Yang kedua hanya udahlah, kami dari kelas sudah. Padahal apa yang dibilang ya? Tidak berbeda cuma jawab udahlah dari kelas udahlah dari kelas. Dan tidak sebenarnya. Ye. Nangis silap. Luluh hati.
biasa gitu. Udah damai kosong-kosong. Suami pergi ke dalam kamar. Ngambil baju. Nak mau ngambil duit di kantong baju. Tak ada. Begitu diambil, mana duit sudah habis. Habis, tak ada lagi. Kena sikat. Dia kena sikat. Terus Mana sama istri? Mana uang yang saya minta di kantong? Tapi kan kamu nanti balik gelap. Uang di dalam. Rupanya sampai nangis dia sambil berkata, Oh, tak jelas tadi sampai nangis tadi. apa dia cakap dia? Tapi duit abang tu. penipuan yang sekutu. Makanya tolong minta maaf itu tidak mesti setahun sekali. Setiap hari yang minta maaf sama pasangan. Iya Ustaz, tiap hari. Tiap hari memang Ustaz. Ini betul. Iya, Apa tiap hari. yang begini karena aku buat itu? Baru pernah punya. Baru pernah punya. Betul. Mau dibilang ini. Kalau ada salah hari sama kau itu, minta maaf aku yang ada salah kau hari ini maaf. Apa? Dari panitia membuat transfer. Kali itu beliau sahabat pelawak sama pasangan yang hari yang udah Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Khadijah itu Khadijah itu kan Khadijah Khadijah. kenal Tak kenal tapi tahu nama. Tangga. Khadijah itu seperti kata nama katanya habis untuk dakwah Rasulullah. Ada orang Rasulullah. Bahkan Khadijah yang ngomong sama Nabi ya Rasulullah, kalau nanti ada wafat, ketika kau berdakwah menemukan sungai yang tak ada jembatan terbongkar, itu sama durhaka. Oh, dijadikan jembatan. Yang memandikan dia itu kan malaikat. Tempat itu di sini. Mungkin nampak dari badannya beryakin. Medan dia ni. Iya. Khadijah luar biasa. Betul. Pengorbanannya, Pak. Tapi hebatnya Khadijah di dalam Allah masuk surga. Khadijah mau tidur tak pernah putus Khadijah itu minta maaf dulu sama Rasul. Ya Ustaz. Itu hebatnya Khadijah awal. Dari kehidupan tapi tak pernah meminta maaf. Jangan sombong. Udah nggak usah tengok-tengok lagi, tengok lagi. Dengan bawah, karena kamu juga kamu bertahan dan tidak bertahan. Khadijah itu luar biasa. Makanya Rasul itu sadar betul. Kubaca surah Nabawiyah, mereka saya makan. Oh iya. Pengen lah. Betul surah Nabawiyah. Kalau kubaca surah Nabawiyah, mereka saya makan. Surah Nabawiyah itu. Karena tak ada yang dari Khadijah tidak pernah minta maaf sama Nabi. Makanya Khadijah itu menyatakan Rasulullah kuasa secara bawah itu menangis. Kenapa? Ternyata Rasul itu memuliakan Khadijah dengan cara apa? Tak dibiarkan Khadijah itu tidur di atas bantal. Apa? Disingkirkan Rasulullah bantal di rumah. Disuruh Khadijah itu tidur dengan Rasulullah. Ya Allah. Silengan. Tetangga. Ini sekejap aja tidur. Habis itu pegel. Istrinya dengannya. Kau yang cuma seorang ucai. Ucai memang. Dan 2 minggu gak pulang-pulang. Ustaz gitu. Ustaz ucai. Ternyata Rasul tidak pernah membiarkan Khadijah tidur di atas bantal. Diletakkan di tangan. Masya. Tutup di tangan. Masuk ke tangan. Tampak bantal. Bingung di masuk tahu apa kan? Buang bantal. Aku masuk kondisi kakak aku melakukan tangan. Saya kuat kalau jangan. Malah ini yang tidur pakai bantal. Aku nak mencontohkan.
Silakan berlaku tidak malamnya. Baru tu biak kata dia. Dan 10 malam aku tidur, sungguh aku bangun. Padahal yang masjid belas. Kau masalah. Kebas. Kejam. Kejam. Minta maaf itu bukan hanya dari kita ya, apalagi sama kita. Karena ini ciri orang yang menang. Ciri orang yang menang itu kata Allah siapa? Salah satunya orang-orang yang ketika dia dizolimi oleh orang lain ada kemampuannya untuk membalas, tapi dia lebih memilih untuk diam dan tidak membalas, tapi memaafkan orang. Ini orang yang menang. Ini yang diajarkan oleh Allah begitu supaya kita anak masyarakat saudara lapang. Kita dizalimi orang, ada kemampuan kita untuk membalas dia, tapi ditangguhkan dengan ini. Lebih milih kita memaafkan daripada kita membalas. Nanti malam di Jabal Rahmah dia ni. Ya. Ni? Maka orang yang menang ketika kita itu Tiban. Tiban. bukan yang rumah baru, Mas Jabal di pasar Sari. bukan yang boleh baru, tapi Ya, yang tempat kita biasa ada jadualnya. Dan ada dah ada. Tempat kami belum pernah loh. Macam mana nak minta ya Pak ya? Macam mana nak minta? Kami dulu Pak Rojak yang dapat. Masalah kami Pak Rojak. Susah nak suruh dapat. Karena ini kita saling membutuhkan Ya. agar hati kita tidak terjaga. Yang kedua, orang yang menang bisa allazina yunfiqu, orang yang selalu menginfakkan hartanya di waktu dia lapang, di waktu dia sakit. Walaupun sempit dia tetap sedekah. Walaupun sempit dia tetap ingat kepada Allah. Karena dia sadar dari mana dan kemana harus dia berjalan. Hanya Allah, karena Allah Bisa ke tempat kami nak. kami yang dititipkan harta dengan sombong. Tapi kita menunggu harta itu paku. Ketika kita wafat, pasti akan kita tinggalkan. Untuk ahli kita, untuk ahli waris kita tinggalkan. Maka hari ini yang mengingatkan kita adalah ketika kita dititipkan dengan harta, jangan kita lupa bahwa semua datang dari Allah dan kita kembalikan. Dan ketiga, ciri orang yang menang itu siapa? Muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Dia tak menolak maaf, dia tak tengok waktu. Berbuat baik bukan hanya ketika Ramadan saja, habis Ramadan dia tak berbuat baik. Tadarusnya bukan hanya ketika Ramadan saja, tapi setelah Ramadan dia tetap istiqomah. Inilah orang yang muslim, orang yang istiqomah dalam berbahagia. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang setelah melewati Ramadan kehidupan kita jauh lebih baik, hati kita jauh lebih tenang. Kita sadar kita ini hamba Allah, kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Maka hari ini jangan sombong kita diperlukan oleh Allah. Nikmati semua kenikmatan yang Allah titipkan, tapi jangan sampai membuat kita lupa. Pertama, fasabbih bihamdi wastaghfir. Puji Allah dan mohon ampun kepada Allah ketika kita dapat nikmat. Mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil. Ucapkan apa tadi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Astagfirullah. Kecil amalannya, tapi besar fadilnya. Yang kedua, orang yang menang tadi apa? Orang yang ketika dia dizalimi, tapi dia mampu kuasa untuk membalas, namun dia tidak memilih untuk memaafkan. Yang ketiga, orang yang menang adalah orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang, baik di waktu sendiri, baik di waktu ada, maupun di waktu tidak ada. Yang keempat, orang yang menang itu adalah orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Dia berbuat kebaikan bukan hanya ketika ditengok orang banyak saja, tapi di saat kesendirian itu kebaikan itu kita kerjakan. Sekalipun tak ada makhluk Allah yang melihat, tapi dia yakin ada Allah yang melihat, maka disitulah dia akan tetap berbuat kebaikan, tak mengharapkan pujian manusia, yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, itu aja.
Air tak ada. Kering tekak. Tak ada orang yang gekak. Mohon maaf lahir batin. Nama minggu takabal ya karim. Maaf Bapak Ibu, saya buat kita semua doakan kita nanti bisa berjumpa lagi. Amin. Amin Ustaz. Insyaallah ya. Dan kita kembali dan akan Farhan ya, Ustaz Subhan, Rai, Bapak-bapak, saya buat kita semua. Amin. Ini sudah masanya kita untuk saling mengingatkan, ya, untuk saling mengingatkan. Kalau kita masih ingat kepada Allah, ketika kita mengingat segala kita yang berubah, dan memahami apa itu, harus saling mengingatkan. Dulu kuling lagi. Bila makanya Amin ya. Saya barangkali Bapak Ibu bisa disampaikan dengan juga masalah atau